Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Zat yang masih memberi kita umur, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Tidak semua pertemuan dicatat sama oleh Allah. Ada pertemuan yang sekadar duduk bersama, ada pula pertemuan yang dicatat sebagai amal besar karena di dalamnya ada doa, ada Al-Quran, dan ada niat untuk menghadiahkan kebaikan kepada orang lain. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang berusaha menjaga iman hingga akhir hayat. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita berkumpul dalam rangka haul majemuk 4 tahun 2026, warga RW 04 Kupang Tegal Kedung Gupit, dengan satu niat yang sangat luhur, yaitu mendoakan arwah para orang tua, leluhur, sesepuh, dan seluruh kaum muslimin melalui perantara bacaan Al-Quran 30 juz. Amal ini kelihatannya sederhana, tidak riuh, tidak gemerlap, tetapi justru seperti inilah amal yang paling dicintai Allah. Amal yang tenang, tidak mencari pujian, dan penuh kasih sayang. Allah berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman." Quran Surat Al-Hasyr 10. Ayat ini seakan menggambarkan keadaan kita malam ini. Kita adalah orang-orang yang datang setelah mereka. Kita datang bukan membawa tuntutan, tetapi membawa doa. Kita datang bukan untuk menilai kehidupan masa lalu mereka, tetapi untuk memohonkan ampunan dan rahmat bagi mereka. Karena dalam pandangan iman, hubungan antara orang hidup dan orang yang telah wafat tidak pernah benar-benar terputus. Rasulullah bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak syalih yang mendoakannya. HR Muslim. Hadits ini bukan kabar yang menakutkan, tetapi justru kabar pengharapan. Karena Allah masih membuka pintu kebaikan bagi orang yang telah wafat melalui doa orang yang masih hidup. Maka para ulama mengatakan, orang yang wafat itu sangat bergantung pada doa, sebagaimana orang hidup bergantung pada amalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bacaan Al-Quran 30 juz yang kita niatkan malam ini bukan sekadar rangkaian huruf dan suara. Al-Quran adalah kalam Allah, firman yang penuh cahaya. Allah berfirman, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang jelas. Quran Surat Al-Maidah 15. Para ulama tafsir menjelaskan, cahaya Al-Quran bukan hanya menerangi hati orang yang membacanya, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang yang diniatkan doanya, termasuk mereka yang berada di alam kubur. Karena cahaya ini bukan cahaya dunia, melainkan cahaya dari sisi Allah. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. HR Muslim. Jika Al-Quran kelak bisa memberi syafaat di hari kiamat, maka sangat pantas jika kita menjadikannya perantara doa untuk arwah. Karena orang yang sudah berada di alam kubur tidak lagi bisa memilih amal. Maka hadiah terbaik yang bisa kita kirimkan adalah bacaan Al-Quran dan doa yang ikhlas. Dikisahkan tentang seorang ulama dari kalangan orang-orang syalih. Setiap kali beliau menghatamkan Al-Quran, beliau tidak langsung berdiri atau berbincang. Beliau duduk lama, menundukkan kepala, lalu berdoa dengan sangat panjang. Muridnya bertanya, mengapa setiap selesai hatam engkau berdoa begitu lama? Beliau menjawab, karena saat hatam adalah saat turunnya rahmat. Aku khawatir rahmat itu turun sementara hatiku lalai. Allah berfirman, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah. Quran Surat Al-Hasyr 21. Jika gunung saja hancur karena keagungan Al-Quran, maka jangan heran jika bacaan Al-Quran mampu menembus alam kubur, menenangkan penghuninya, dan menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. HR Tirmidzi. Para ulama menjelaskan, yang menjadikan kubur itu lapang atau sempit bukan tanahnya, tetapi rahmat Allah dan amal yang mengiringinya.
Dan salah satu amal yang paling cepat sampai kepada ahli kubur adalah doa dan bacaan Al-Quran dari orang yang masih hidup. Dikisahkan pula, ada seorang ulama yang bermimpi bertemu sahabatnya yang telah wafat. Ia bertanya, "Apa yang paling engkau rasakan setelah kematian?" Sahabatnya menjawab, "Kami sangat menunggu doa dari orang-orang yang masih hidup. Satu doa saja nilainya lebih berharga daripada dunia seisinya." Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melembutkan hati kita. Karena orang yang sudah wafat tidak lagi bisa menambah amal. Mereka hanya menunggu kiriman doa dan rahmat dari Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba yang syalih." Lalu hamba itu berkata, "Wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan ini?" Maka dikatakan kepadanya, "Ini karena istighfar anakmu untukmu." H.R. Ahmad. Maka jangan pernah meremehkan doa anak, doa keluarga, dan doa jamaah seperti dalam haul ini. Bisa jadi doa inilah yang menjadi sebab Allah mengangkat derajat orang tua dan leluhur kita. Sebagian ulama salaf ketika melewati kuburan, mereka berhenti sejenak, membaca Al-Quran, lalu berkata dalam hati, "Wahai penghuni kubur, hari ini kami mendoakan kalian. Jika suatu saat kami menyusul, semoga ada yang mendoakan kami." Inilah akhlak orang beriman. Hidupnya penuh kesadaran bahwa kehidupan ini adalah estafet. Hari ini kita memberi doa, besok kita berharap menerima doa. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mau jujur pada diri sendiri, sesungguhnya majelis seperti ini bukan hanya tentang mereka yang sudah berada di alam kubur, tetapi juga tentang kita yang masih diberi kesempatan hidup. Karena orang yang paling diuntungkan dari haul sebenarnya bukan yang didoakan, tetapi yang belajar dari kematian. Allah berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkan kamu, sekalipun kamu berada di dalam benteng yang kokoh." Quran Surat An-Nisa 78. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kematian bukan soal kesiapan, tetapi soal kepastian. Yang bisa kita siapkan hanyalah bekalnya. Maka orang-orang syalih terdahulu sangat serius dengan Al-Quran, karena mereka tahu, Al-Quran adalah bekal yang tidak pernah basi. Dikisahkan tentang seorang ulama besar yang ketika menjelang wafat, murid-muridnya mendapati beliau masih berusaha membaca Al-Quran meskipun suaranya sudah lemah. Muridnya berkata, "Bukankah engkau sudah sakit berat?" Beliau menjawab, "Justru karena aku akan berpindah tempat, aku ingin membawa cahaya." Kalimat itu sederhana, tetapi sangat dalam. Orang beriman memandang kematian bukan sebagai akhir, tetapi sebagai perpindahan alam. Dan Al-Quran adalah cahaya yang menyertai perpindahan itu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin itu di dalam kuburnya berada dalam taman yang hijau, lapang, dan diberi cahaya." Makna hadits dari berbagai riwayat. Para ulama menjelaskan, cahaya itu datang dari amal, doa, dan rahmat Allah. Maka bacaan Al-Quran yang kita hadiahkan malam ini, dengan niat yang tulus, adalah bagian dari cahaya itu. Ada kisah dari kalangan ulama salaf, tentang seseorang yang dikenal biasa saja semasa hidupnya. Ia bukan ahli ibadah yang terkenal, bukan pula ulama besar. Namun setelah wafat, sebagian orang bermimpi melihat kuburnya bercahaya. Ketika ditanya sebabnya, dijawab, ia memiliki kebiasaan membaca Al-Quran dan menghadiahkannya kepada orang tuanya yang telah wafat. Ini mengajarkan kepada kita bahwa amal yang konsisten dan penuh kasih seringkali lebih berat timbangannya daripada amal yang terlihat besar, tetapi kering dari keikhlasan. Hadirin sekalian, Al-Quran juga disebut sebagai teman setia di alam kubur. Dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwa amal seseorang akan datang dalam rupa yang menenangkan. Para ulama menafsirkan, bacaan Al-Quran termasuk amal yang paling indah rupanya ketika menemani seseorang di alam kubur. Maka orang-orang syalih dahulu itu sangat takut jika hidupnya jauh dari Al-Quran. Bukan karena takut dosa saja, tetapi takut kesepian di alam kubur. Allah berfirman, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit." Quran Surat Taha, 124. Para ulama menjelaskan,
Kehidupan yang sempit itu bukan hanya di dunia, tetapi juga di alam kubur. Maka Al-Quran adalah keluasan. Keluasan dada di dunia, dan keluasan tempat di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, haul majemuk ini juga mengajarkan kita untuk tidak pelit mendoakan. Karena doa adalah amal yang tidak mengurangi apapun dari diri kita, tetapi bisa sangat menolong orang lain. Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di sisinya ada malaikat yang berkata, amin, dan untukmu juga seperti itu. HR Muslim. Maka setiap doa yang kita panjatkan untuk arwah para leluhur, sesungguhnya sedang kembali kepada diri kita sendiri. Kita mendoakan mereka, dan para malaikat mendoakan kita. Dikisahkan ada seorang ulama yang ketika selesai mengajar, selalu membaca doa panjang untuk para ulama terdahulu, orang tua, dan kaum muslimin. Ketika ditanya, beliau menjawab, aku ingin memperbanyak orang yang kelak mendoakanku. Ini bukan perhitungan duniawi, tetapi kecerdasan iman. Karena orang beriman berpikir jauh ke depan, sampai ke alam kubur dan hari kebangkitan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum majelis ini kita tutup, marilah kita duduk sejenak dengan hati yang tenang. Karena penutup majelis bukan hanya soal kata terakhir, tetapi tentang apa yang kita bawa pulang di dalam hati. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Quran Surat Al-Hasyr, 18. Ayat ini tidak sedang menakut-nakuti kita, tetapi sedang mengajak kita berpikir jernih. Hari esok yang dimaksud bukan hanya besok pagi, tetapi hari setelah dunia ini selesai. Dan haul seperti ini adalah salah satu cara Allah mengingatkan kita dengan lembut, tanpa ancaman, tanpa suara keras. Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. HR Tirmidzi. Para ulama menjelaskan, mengingat kematian bukan untuk membuat hidup suram, tetapi justru agar hidup lebih jujur, lebih sederhana, dan lebih bermakna. Karena orang yang ingat mati tidak akan berlebihan mengejar dunia, dan tidak akan pelit dalam berbuat baik. Hadirin sekalian, malam ini kita telah membaca, mendengar, dan menghadiahkan Al-Quran 30 juz. Kita telah menyebut nama-nama orang yang kita cintai dalam doa. Dan itu semua bukanlah amal kecil. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah, 7. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada bacaan Al-Quran yang hilang. Tidak ada air mata yang jatuh karena iman lalu terbuang percuma. Semua dicatat, semua disimpan, dan semua akan dibalas oleh Allah dengan cara yang paling baik. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. HR Muslim. Maka jika malam ini hati kita tersentuh, meski hanya sedikit, itu sudah cukup menjadi tanda bahwa majelis ini hidup. Hadirin sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan membawa 3 tekad sederhana. Pertama, menjaga sholat dan doa. Kedua, menjaga hubungan dengan Al-Quran. Ketiga, menjaga kebiasaan mendoakan orang lain, terutama yang telah wafat. Karena bisa jadi, ketika kita sendiri sudah tidak bisa berbicara, doa-doa itulah yang berbicara untuk kita. Rasulullah bersabda, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk setelah kematian. HR Ibnu Majah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang cerdas dengan iman, bukan hanya cerdas dengan pikiran. Akhir kata, kami mohon kepada Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa para leluhur dan sesepuh kami. Terimalah bacaan Al-Quran yang kami hadiahkan. Lapangkan kubur mereka, terangilah tempat istirahat mereka, dan kumpulkan kami kelak bersama orang-orang syalih. Semoga kampung kita, RW 04 Kupang Tegal, Kedung Gupit, Ambarawa, menjadi lingkungan yang rukun, penuh doa,
dan dijaga oleh rahmat Allah dari generasi ke generasi. Dan semoga majelis haul ini dicatat sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir, selama masih ada orang yang mendoakan, membaca Al-Quran, dan mengingat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الإيمان وسلام تعالى على خير خلق محمد بدر فيه نور نوره وعرشه وسيدنا محمد وعلي وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا اغفر لنا وتقبل منا سمعنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.